Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel. Yang pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman yang mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya, terutama yang mengejar rezeki dari Allah, berusaha baik yang profesinya dagang atau usaha apa saja, ataupun yang kerja. Nah, saya sebelum melakukan kerja, sebelum berangkat kerja atau berangkat usaha, saya selalu melakukan prosesi seperti ini. Dan ini sudah dilakukan oleh saya bertahun-tahun, dan alhamdulillah rezeki lancar, alhamdulillah ada pertolongan dari Allah, apa saja dimudahkan oleh Allah. Walaupun yang namanya kehidupan itu tidak lepas dari ujian, cobaan, dan masalah-masalah itu nggak aneh. Soalnya apa? Kita hidup di dunia ini ya tempatnya ujian, bukan tempat istirahat atau tempat happy-happy. Dunia ini tempatnya ujian, kawah candra di mukanya bagi manusia yang beriman kepada Allah. Makanya kalau ada orang yang hidupnya bahagia terus, tidak pernah mengalami susah, itu harus dipertanyakan, tanda tanya besar. Jangan-jangan Allah membiarkan. Namanya orang dibiarkan oleh Gusti Allah, tidak dilirik, tidak disapa, tidak tidak ditegur. Ya ibarat kita ada di rumah, tidak ditegur sama mertua, tidak ditegur sama orang tua, tidak ditegur sama istri, seperti apa rasanya? Nah, di sini juga harus hati-hati, tanda tanya besar kalau orang tidak mengalami susah, hidupnya flat gitu kan. Nah, itu harus dipertanyakan. Nah, bagi kita orang yang beriman, justru dengan adanya musibah, dengan adanya penderitaan, dengan adanya susah payah dalam kehidupan, ujian, semuanya itu harus dihadapi dengan sabar. Nah, sabarnya ini yang membuat pahala bagi seseorang atau manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau beriman kepada Allah, pahalanya besar. Terutama ini bagi kepala rumah tangga yang mencari nafkah, itu perjuangannya berat. Di luar sana itu tidak happy-happy, santai-santai dapat uang. Mereka berjuang berat. Ada yang jadi supir ojol, ada yang kuli bangunan, ada yang dagang, ada yang kerja dimarahi atasan. Kadang-kadang buah si malakama gitu, salah gini salah, kok kayaknya hidup tertekan di bawah perintah orang. Namanya kita butuh kerja, butuh gaji untuk ngasih nafkah anak istri, ya apapun manut gitu kan. Dimarahi sama atasan, itu juga tekanan mental, tekanan batin yang membuat orang itu harus sabar. Disitulah Allah memberikan pahala besar bagi orang atau bagi suami yang ngasih nafkah untuk keluarganya. Nah, saya kebetulan profesi saya adalah dagang ya. Saya berangkatnya pagi, pulang siang. Nah, itu saya sudah melakukan bertahun-tahun. Prosesi sebelum saya berangkat, saya melakukan sujud setelah sholat. Kebetulan saya berangkatnya setelah sholat subuh. Jadi saya setelah sholat subuh melakukan sujud. Begitu beres sholat subuh, tambah dengan zikir. Setelah itu berdoa kepada Allah, doa yang umum, ba'da sholat wajib. Setelah itu saya sujud sambil mengucapkan, ya Allah, saya mau berangkat kerja sebentar lagi, atau saya mau usaha sebentar lagi, mencari nafkah untuk keluarga, semoga diberi kelancaran, keselamatan, dan semoga saya mendapatkan rezeki yang melimpah, halal dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah itu bisa untuk yang kerja atau yang usaha, tinggal disebutkan. Kalau mau usaha, kalau kerja. Kebetulan kalau saya dagang, jadi doanya, ya Allah,
saya mau berangkat dagang sebentar lagi, mencari nafkah untuk keluarga, semoga diberi kelancaran keselamatan, dan semoga dagangan saya laris. Hari ini semoga dagangan saya habis oleh pembeli, dan semoga saya mendapatkan uang yang banyak, hasil keuntungan yang melimpah dari hasil dagang saya ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu, kalau saya seperti itu. Nah bahasa-bahasanya itu bisa Anda jabarkan sendiri atau bisa Anda buat sendiri sesuai dengan profesi Anda. Misalnya Anda jadi satpam, kuli bangunan, itu bisa saja dengan doa Anda sendiri. Tapi intinya itu kita pamit atau permisi atau mohon izin kepada Gusti Allah, kita mau bekerja mencari nafkah. Supaya apa? Supaya kita berkah, nafkahnya juga kita dikasih kelancaran oleh Allah, anak istri bisa dikasih nafkah yang halal, barokah, dan kita ada dalam rumah tangga yang tidak kekurangan rezeki, tidak kekurangan sandang, pangan, dan juga tidak kekurangan apapun. Allah yang akan jamin kalau kita selalu bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah, jangan memohon kepada siapapun. Nah setelah itu baru kita berangkat kerja. Nah lebih bagus kalau seandainya Anda sebelumnya itu sholat safar. Nah itu kan lebih bagus, sebelum Anda berdoa yang tadi, Anda sholat safar dulu, itu 2 rakaat sholat safar, yaitu niatnya usolli sunatas safari rokataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nah setelah itu baca doa iftitah, baca Fatihah, seterusnya baca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun ya, sampai dengan nanti sujud. Setelah itu bangkit lagi untuk melanjutkan rakaat kedua. Nah rakaat kedua baca surat Al-Fatihah, kemudian surat yang selanjutnya yaitu surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas ya. Nah setelah itu biasa lakukan sampai sujud, salam. Nah setelah salam terus Anda sujud lagi, yaitu dengan menyebutkan yang tadi, ya Allah saya mau berangkat kerja atau berangkat usaha sebentar lagi, mencari nafkah untuk keluarga, semoga diberi kelancaran dan keselamatan, dan semoga saya mendapatkan rezeki yang melimpah, halal dan barokah, amin, bismillahirrahmanirrahim. Terus Anda berangkat kerja. Nah di pekerjaan jangan coba-coba Anda maksiat, satu itu. Yang keduanya, jangan coba-coba Anda melakukan hal-hal yang sifatnya haram. Nah, jangan sampai mencari rezeki yang sudah diniatkan bagus, pengen rezeki yang halal, malah di tempat kerja kita melakukan hal-hal yang haram. Jangan sampai seperti kalau dagang yang ngurangi timbangan atau dalam kerja kita korupsi waktu atau korupsi apa. Nah itu dihindari. Pokoknya kita yang lurus supaya kita berkah. Kan niatnya supaya dapat rezeki yang lancar, berkah, kan gitu. Nah setelah itu Anda beres, nanti pulangnya Anda sholat, kalau misalnya pas duhur ya sholat duhur, kalau sore pulangnya ya pas sholat asar, beres sholat Anda sujud lagi. Sujudnya apa? Yaitu sujud berterima kasih, bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah saya bersyukur, alhamdulillah saya baru pulang dagang atau saya baru pulang kerja. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah, dan semoga berkah rezeki yang didapatkan oleh saya, mudah-mudahan rezeki yang halal dan barokah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, itu atau sujudnya itu ditambahi dengan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Setelah itu alhamdulillahirabbil alamin, terus bangkit. Nah, itu sujud syukur namanya. Nah, gitu kan. Jadi berangkatnya kita itu permisi, bilang dulu ke Gusti Allah. Nah kemudian pulangnya kita juga jangan lupa bersyukur apapun yang didapatkan. Jangan karena istilahnya dagangnya rugi, kalau dagangnya malah kita pulangnya nggak sujud lagi, oh dagangnya juga rugi. Nah nggak gitu, mau rugi mau untung selalu kita syukuri. Karena dengan bersyukur itu insya Allah akan menambah rezeki kita.
Hari ini, besok, lusa, kelak di kemudian hari, terus kita lakukan itu dengan tulus, ikhlas, insya Allah Allah akan mengganti semuanya kerugian-kerugian itu. Mungkin itu ujian dari Allah, dikala kita dagang sepi atau kerja kita dalam kondisi down, banyak tantangan, banyak tekanan, tapi kalau kita syukuri, insya Allah itu akan diganti dengan kebahagiaan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah. Tapi ya itulah, kembali kepada dirinya masing-masing. Kalau kita yakin dan percaya, lakukan ini. Berangkat kerja kita permisi dulu ke Gusti Allah, pulangnya sujud syukur lagi, bilang lagi ke Gusti Allah bahwa kita sudah pulang dagang atau pulang usaha. Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan hari ini berkah, ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kata-katanya silahkan Anda bikin sendiri, yang intinya Anda sujud syukur. Setelah itu lantas Anda sujud, lantas Anda sebutkan lagi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, kemudian sebutkan alhamdulillahirabbil alamin, terus bangkit dari sujud. Udah. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang sering saya lakukan, dan itu bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun saya lakukan. Intinya kita mencari yang berkah. Permisi ke Gusti Allah, pulangnya kita sujud syukur ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau Anda konsisten melakukan ini, insya Allah rezekinya berkah. Insya Allah ada aja hal-hal yang di luar dugaan, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka oleh kita. Itu adalah pemberian atau anugerah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa di-share video ini. Siapa tahu ini bermanfaat juga untuk orang lain dan menambah pahala untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.